Hari ini gue akan ngobrol dengan Dr. Leonard, seorang dokter gigi spesialis prostodontia. Let's go, Dr. Leo. Selamat pagi, Bang Radit. Kita langsung aja nih, karena Dr. Leo kan seorang dokter gigi. Aku mau nanya nih, aku selama ini kalau minum kopi harus pakai sedotan karena gigi itu bernoda mulu. Jadi tiap kali ke dokter, kalau gigi udah mulai kayak ada kuning atau ada bercak-bercak gitu kan, langsung dipoles kan di dokter gigi kan, dibersihin, dirapin. Udahlah Bang Radit, ini aja minum kopinya pakai sedotan aja gitu. Jadilah saya setiap ke kafe, setiap kemana minta sedotan yang kayak gini dong. Kadang-kadang di Citos ada satu tempat ngopi ya, sedotannya dia tuh yang ramah lingkungan, yang dari karton tuh nggak? Iya. Tapi jadi kartonnya masuk mulut karena dia jadi hancur. Sempat kan? hancur ya. Karena betul. panas aja. Jadi tiap kali minum kopi gitu. Seberapa perlu aku pakai sedotan, Dok? Karena lebih enak diseruput, Dok, sebenarnya. Betul. Justru nikmatnya diseruput ya, Bang Radit ya. Oke, saya cerita sedikit mengenai bagaimana kopi atau teh ya bisa menyebabkan stain atau bisa jadi mewarnai gigi. Itu yang tadi Bang Radit takutkan gitu. Nah, sebenarnya stain itu tidak bahaya buat gigi. Pertama, jangan takut dulu. Tapi benar bahwa kafein, tein itu bisa menyebabkan stain pada gigi. Yang menyebabkan pastinya jelek giginya. Agak kuning. Coklat, berbintik-bintik. Sama seperti orang merokok. Tapi pada prinsipnya stain itu tidak bahaya buat gigi. Dan tidak perlu takut kalau Bang Radit ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, itu dibersihkan secara dengan alat-alat menggunakan bahan yang tidak merusak gigi. Jadi tapi kan ini nyeruput ini enak nih. Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Yaudah deh, ini. Karena kalau nggak ke dokter gigi nanti nggak laku dokter gigi. Enak banget. Kalau nggak ke dokter gigi nggak laku. Kemarin ada yang bilang lagi, abis minum kumur-kumur aja. Itu bener nggak? Betul juga. Jadi mending gitu ya? Setelah, terutama ya, ketika kita meminum minuman yang manis atau kita minum minuman yang asam terutama ya, ada baiknya kita bilas dengan air putih. Air putih. Kemarin aku minum kopi ini kumur-kumur pakai kopi juga, pantesan. Tapi warna gigi yang natural itu bukan putih bersih kan? Bener nggak? Agak kuning kan seharusnya? Nah betul. Jadi sebenarnya warna gigi ini tergantung ras. Ya, jadi kita nggak bisa samakan ras kita Deuterum Melayu. Terus kita harus giginya putih sekali seperti ras-ras tertentu orang berkulit hitam begitu. Jadi sebaiknya yang harmonis gigi manusia itu disesuaikan dengan rasnya. Seperti kita orang Deuterum Melayu, orang Indonesia, kita lebih baik ada sedikit kekuningan seperti orang Asia umumnya. Jadi emang warna gigi yang natural, yang sehat itu tidak putih kayak cat putih gitu, enggak ya justru. Bukan, ya kayak wastafel ya. Kayak wastafel gitu. Kayak wastafel ya. Ada kerannya tuh di tengah gigi tuh. Tapi sebenarnya agak kekuningan itu. Itu sehat tuh. Sehat. Saya cerita sedikit kalau boleh mengenai apa sih kenapa sekarang trennya banyak orang mau giginya diputihkan sampai kayak mock ini. Betul. Tapi sebenarnya kita harus tahu bahwa warna gigi itu ada yang kita sebut namanya warna gigi yang alami. Nah, kita harus bedakan antara gigi yang estetik dengan kosmetik. Itu beda. Kalau estetik itu ada kaidah-kaidahnya. Ya, seperti tadi saya katakan, rasnya apa, warna giginya harus apa estetik. Tapi kosmetik yang saat ini berkembang ada di masyarakat itu tidak ada kaidahnya. Yang penting bisa diterima dengan budaya setempat. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Misalnya ini Bang Adit, kayak bibir. Harusnya warna apa bibir? Apa nih? Pink. Agak kemerahan. Nah, tapi kosmetik bibir ada yang warnanya juga warna ungu, warna hitam. Ya itu sudah kosmetik, bukan estetik lagi. Begitu juga dengan gigi. Bedanya kosmetik dan estetik. Ya artinya bukannya salah juga gitu ya. Karena itu preferensi orang untuk didandanin gitu kan. Benar. Kosmetik ya. Oke. Berarti
Kalau dokter nih, kalau tadi kan spesialisnya prostodonsia. Iya. Ini aku juga baru dengar nih. Ini apa nih, spesialis apa nih? Jadi kami di kedokteran gigi ada beberapa cabang seperti juga di kedokteran umum. Iya. Jadi kami ada spesialis prostodonsia, ya, ada ortodonsia, periodonsia, pedodonsia. Jadi kami spesialisnya ada yang meratakan gigi, ada yang menggantikan gigi. Meratakan gigi. Iya, Meratakan itu seperti maksudnya kayak kita pakai braces ya. Oh, keren dikawat. digituin bikin rata. Oh, maksudnya ya biar nggak berantakan ya. Ya, biar Oke, nggak oke, berantakan. Ada spesialis gigi anak, ada spesialis bedah mulut. Nah, yang tadi Bang Radit tanya mengenai prostodonsia, itu adalah spesialis untuk menggantikan gigi yang hilang. Oke. Nah, atau kita tahu gigi tiruan. Itu beda sama restorasi gigi. Kita merestor gigi juga. Oh, kalau nggak salah ada spesialis gigi lagi namanya apa Konservasi. sih? Konservasi, ya. Beda lagi? Konservasi merestorasi gigi yang ada, tapi kalau prostodonsia dia menggantikan gigi yang Hilang. hilang atau bagian gigi yang hilang. Dok, itu spesifik banget, Dok. Iya. Kenapa harus spesifik itu keilmuannya? Karena sedalam itu kah atau kan itu kan ya ini awam ya, ini dalam kepala awamku ya. Itu giginya hilang. Terus diganti kan? Kenapa harus ada satu cabang keilmuan yang khusus banget untuk urusan ganti gigi ini gitu? Sekompleks apa memang? Karena memang ini ilmunya sudah semakin dalam ya, Iya. Bang Radit ya. Jadi seperti Bang Radit sendiri kalau misalnya Bang Radit sakit mata misalnya gitu. Nah, Bang Radit juga nggak mungkin datang ke dokter THT kan atau Betul. dokter umum. Mungkin kalau di kota besar ada spesialis mata atau spesialis THT, Bang Radit lagi tenggorokannya nggak enak, Iya. pasti ke dokter spesialis itu dong. Iya. Begitu juga di dokter gigi. Oke. Sekarang kami sudah lebih dalam lagi, jadi kami ada spesialisasinya sendiri, Bang. Oke, menggantikan gigi yang hilang. Artinya ompong ya maksudnya Iya, gitu ya. Oke. iya. Contoh kasus paling kompleks, misalnya apa? Paling kompleks ompong semua, Bang Radit. Ada. Itu oke, contoh katakanlah dapat kasus gigi ompong nih, ada 2. Nah, itu apa? Dari dokter di cara gantinya ada berbagai macam gitu misalnya. Iya, benar. Jadi nawarin pasien opsi-opsinya. Iya, benar. Oh, apa aja Gitu. tuh biasanya? Jadi secara umum gigi hilang bisa digantikan, Bang Radit, dengan yang lepasan atau yang fix atau tidak bisa dilepas, Bang Radit. Oke. Jadi kalau Bang Radit pernah tahu nih, orang yang pakai gigi yang paling sederhana, gigi tiruan, adalah gigi tiruan yang bisa dilepas-lepas nih. Jadi setiap malam dia harus lepas. Oke. Ya, ada lagi gigi tiruan yang tidak bisa dilepas, Bang Radit. Jadi sudah fix di dalam mulut. Seperti contohnya kita bilang bridge atau jembatan. Oke. Ketika kita ada 2 gigi di jembatan sehingga giginya utuh lagi. Nah, ada lagi yang teknologi yang paling baru sekarang yang cukup populer adalah implan, Bang Adit. Ditanam. Nah, ditanam di dalam tulangnya dan dia berfungsi seperti gigi asli. Oke, dari semua opsi itu yang paling baik di luar biaya ya, itu implan berarti? Kalau kita bilang paling nyaman tentunya implan karena dia yang paling menyerupai gigi asli. Oke, berapa harganya tuh biasanya satu gigi tuh? Kalau nggak salah mahal banget ya itu ya. Oke, ini range harga ya. Iya. Range harga kalau di Indonesia satu gigi itu dimulai dari ada yang paling rendah sampai 10 juta. 10 juta tuh udah bisa ya? 30 juta lebih juga ada satu gigi. Oke. Apa penyebab utama orang ompong atau giginya nggak ada di usia muda? Kalau orang tua sih mungkin kita bisa pahamin ya. Tapi kalau anak muda tuh apa penyebab utamanya? Jadi ada terkadang orang tua salah kaprah. Pada saat misalnya Aca nanti sudah umur 6 tahun ya. 6 tahun, 7 tahun dia mulai keluar nih gigi permanennya. Aslinya, ya. Tapi gigi permanennya ini masih bercampur dengan gigi susu. Mixed Oke. dentition. Orang tua sering salah. Masih gigi susu. Nanti juga ganti. Akhirnya dibiarkan. Akhirnya ternyata gigi permanen itu, gigi tetap itu lubang. Nah, di situ awalnya. Sehingga akhirnya dirawat. Lalu kira-kira dia sudah dewasa, sekitar remaja gitu, giginya sudah tidak bisa dipertahankan. Akhirnya dicabut. Akhirnya ompong pada usia muda. Itu sering yang terjadi. Oke,
Oke, tapi kalau katakanlah dia ompongnya di bagian depan, katakan di gigi taring lah ya. Iya. Dia ompong nih. Mendekati asli apa secara estetika gitu gigi palsu ini? Bisa nggak? Apakah warnanya akan belang? Karena kan dia beda gigi sendiri tuh. Atau bisa disamain? Oh, sekarang teknologi sudah canggih sekali Bang Radit. Jadi kalau cuma meniru warna shade ya kita bilang atau shape bentuknya kita sudah computerized sekarang udah digital ya. Sudah pakai CAD CAM. Jadi sangat menyerupai sekali. Ya, kayaknya seru banget ya. Iya. Apa saya copot aja semuanya? Jangan dulu. Nanti ada waktunya. Oke, terus. Jadi menggantikan gigi yang hilang itu sudah canggih sekali kita. itu nggak perlu takut lagi sekarang. Dokter gigi sudah baik sekali. Kalau misalnya giginya ompong, terus dulunya nggak rata. Katakan ada tiga gigi yang nggak rata, terus ompong nih. Dengan implan bisa dibikin jadi rata. Bisa Bang. Nanamnya jadi rata gitu bisa. Betul, jadi nggak usah ngikutin alur yang lama gitu. Betul bisa. Oke. Nah, kalau yang kita lihat di film-film, yang tahu nggak yang gigi palsu dimasukin air, terus nenek-nenek atau kakek-kakek pagi-pagi kan gitu. Itu memang ada beneran atau film doang gitu? Ada beneran ya. Karena kan nonton kartun masih muda kan. Emang iya ya orang tua harus pasang gigi-gigian gitu. Ternyata ada beneran. Iya ada benar. Itu apa namanya tuh? Jadi kita bilang full denture atau gigi palsu penuh. Jadi semua dia tidak bergigi, dia pakai gigi yang lepasan tadi Bang Radit yang saya bilang. Jadi dia tidak ditanam di dalam tulang, tapi dia lepasan. Nah itu yang paling sederhana Bang Radit. Tapi hari-hari ini pemakai gigi palsu lepasan penuh atau gigi tiruan penuh itu sudah semakin berkurang Bang Radit. Karena kedokteran gigi semakin maju. Masyarakat sudah semakin sadar akan kesehatan gigi, sehingga sampai dia nanti tua, sampai dia nanti sudah tidak ada, itu mereka masih bergigi, karena giginya sudah mulai dirawat, dipertahankan. Tidak selalu orang tua giginya habis. Tapi dulu itu lazim untuk orang tiba-tiba giginya habis semua. Enggak tiba-tiba, tapi perlahan-lahan. Ya, tapi sekarang masih ada. Apa sih yang menyebabkan orang seiring tambah umur giginya pada copot itu? Macam-macam Radit. Yang pasti yang kita udah tahu selalu adalah bakteri. Ya, bakteri dimana ketika kita tidak menjaga kesehatan mulut, ya gigi berlubang, akhirnya terus busuk lalu dicabut. Atau Bang Radit, gusinya yang rusak. Nah, ini yang paling banyak orang kurang sadar bahwa ternyata gusinya rusak, gusinya turun, akhirnya giginya goyang dan dicabut. Itu serem sih. Karena waktu waktu pandemi nggak beresin gigi kan di orto, dipakein behel. Dulu waktu SMA sempet pakai behel juga. Waktu SMA ternyata dicabutnya silang. Jadi yang atas dicabut, yang kiri bawah dicabut. Itu lazim nggak sih itu? Iya, lazim tergantung itu ya. Jadi aku yang kanan atas cabut, kiri bawah cabut. Tapi kan biasa ya, anak muda ya suka males pakai retainer. Ternyata berantakan lagi. Udah kan, pas pandemi akhirnya dirapin lagi sama dokter gigi, pakai behel lagi. Mumpung pandemi juga kan di dalam rumah kan, pakai behel segala macam. Nah dia bilang, udah gue tahu lu males pakai retainer tiap malam. Akhirnya ditanam dok di belakang dok. Jadi di belakang gigi ada yang retainer itu kan, kawatnya. Yang kawat itu ditanam. Nah di satu sesi lagi ngecek, setelah dirapiin kan gigi bawah dulu berantakan banget dok. Dirapiin ternyata turun gusi bawah. Karena dulu mungkin dempet jadi susah bersihin apa segala macam. Aku nggak paham lah ya. Iya. Agak turun. Nah itu aku deg-degan banget tuh. Itu kalau dibiarin lama-lama bisa copot tuh berarti. Ya, jadi ketika kita tidak menjaga kebersihan atau susah menjaga kebersihan gigi karena giginya berantakan, kan pasti self cleansingnya kurang baik tuh. Jadi akhirnya dia lebih mudah akhirnya gusi itu turun karena kuman-kuman yang ada di sekitar gigi tadi itu. Sama cara sikat gigiku salah katanya. Bener juga? Betul, bisa bikin gusi turun? Bisa banget Bang Radit. Ya, akhirnya aku ubah cara sikat. Selama ini kan aku sikat gigi kan gini kan. Nah
kena gigi. Maaf. Dok, sebelum datang ke sini, aku buka pertanyaan buat teman-teman di Instagram. Oke, siap. Tapi suka rada-rada nih, maaf ya. Kadang-kadang suka aneh nanyanya. Kita langsung aja ya. Karena ini pasti buat masyarakat juga menarik juga nih. Karena pertanyaan ini pasti mewakili banyak orang juga. Yang pertanyaan bener ya. Oke. Ada teman saya dok, Rais Marasabesi namanya dok. Dia Rais Marasabesi ini waktu show sama saya, waktu kan dia jadi opener gitu kan, sakit gigi di Bandung. Ngeluh akhirnya minum pereda nyeri baru manggung lagi. Tapi dia selalu ketakutan ke dokter gigi. Nah pertanyaan dia nih. Kalau sakit gigi, kenapa nyut-nyutan sampai bikin badan lemes? Bener juga kan? Kan cuma di gigi doang, kok bisa sampai ke badan-badan dok? Gimana tuh dok? Sebenarnya kalau rasa sakit bikin badan lemes, parafunction ya kita bilang itu bukan cuma di gigi aja Bang Radit. Di mana aja kalau kita sakit pasti kita lemes sih. Oh, karena saking hebatnya sakitnya? Iya, sakit gigi ini kalau lagi hebat sekali dia di areanya di area kepala ya, wajah dan sekitarnya. Itu sakitnya bukan main kalau lagi akut. Ya, tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba bisa hilang ya? Kayak si Rais nih, sakit gigi hebat nih. Ya. Habis itu, gue nggak perlu ke dokter bang, udah sembuh gitu. Ya. Itu gimana? Jadi sakit gigi yang akut itu tiba-tiba bisa hilang. Dan dia bisa timbul lagi. Dia bisa hilang lagi gitu. Tapi makin lama intervalnya makin pendek. Wah, sakit terus. Sampai akhirnya giginya mati, busuk, itu sudah tidak sakit lagi. Kecuali nanti dia infeksi akut lagi, dia akan rasa sakit lagi. Berarti kalau gigi sakit tiba-tiba hilang, itu pertanda buruk tuh. Hati-hati. Artinya kan sudah ada tanda bahwa giginya sudah terinfeksi. Sehingga sudah tidak bisa merasakan sakit. Bukan. Jadi dia lagi tidak akut. I see. Gigi infeksi kronis itu nggak sakit Bang Radit. Tapi bukan artinya benar itu. Nah, tidak sakit, makanya kenapa kita harus memeriksakan gigi kita paling tidak 1 tahun sekali atau yang ideal 2 kali dalam setahun. 6 bulan ya. Karena ketika gigi kita itu lubang, belum kena ke saraf, itu kita nggak rasa sakit. Benar sih. Ada lubang-lubang kecil tuh biasanya ya. Oke, kalau kemarin dia sempat takut juga. Bang, ini emang bener ya katanya pas lagi sakit gigi gitu, bisa sampai jantung ya bang, kalau bolong gitu, bisa mati dong. Gitu. Bener banget. Bener? Itu bener banget. Saya bukan nakut-nakutin. Oke. Tapi endokarditis itu bisa disebabkan karena gigi yang berlubang. Endokarditis itu serangan jantung atau? Bukan serangan jantung, jadi infeksi pada jantung yang nantinya akan bisa menyebabkan penyumbatan dan sebagainya, dan itu akan bisa mengakibatkan sampai kematian. Jadi gigi bolong bisa bikin orang meninggal. Iya. Astaga. Pak Radit, dokter jantung, kebetulan istri saya juga seorang dokter jantung. Ya, jadi ketika tim mereka akan melakukan untuk beberapa pasien yang bedah jantung, gitu, mereka selalu mengirimkan ke saya dokter jantung untuk giginya dibereskan dulu ya, karena mereka nggak mau kecolongan begitu ya. Ternyata infeksinya dari gigi ke jantung. Jadi semua nggak boleh ada infeksi, gusinya harus nggak ada infeksi, terawat semua, baru mereka melakukan perawatan itu. Kalau gusi yang kan kalau gusi infeksi sering tuh gusi berdarah tuh kan. Itu pun bisa bikin jantung. Nah ini udah tanda. Oh ya. Nah ketika gigi itu mulai berdarah, kita sudah mulai harus aware bahwa ada yang namanya gingivitis atau radang di gusi. Ya. Nah itu buruan mesti ke dokter gigi. Mudah-mudahan gingivitis itu yang menyebabkan perdarahan tadi hanya karena plak, sehingga kotor, sehingga terjadi gingivitis atau radang gusi. Jadi plak itu bahasa kerennya biofilm. Atau bahasa kerennya jigong. Keren banget sih itu. Ya, itu bahaya sekali. Dokter gigi, ini jigongnya banyak. Oke, itu bahaya ya, berarti ya. Jadi orang yang kalau sikat gigi gusinya berdarah, hati-hati gitu kan. Hati-hati. Oke. Nah ini Sanpras nanya, setelah sikat gigi dengan odol, apakah perlu kumur? Nah itu juga ada yang ngomong tuh. Nah ini. Jadi sebenarnya kalau kita membersihkan gigi dengan pasta gigi
atau zaman dulu kita bilang odol karena merek dulu dari zaman Belanda itu merek odol. Jadi orang sekarang bilang odol, tapi Odol, sebenarnya pasta gigi. Nah, ketika kita membersihkan gigi kita dengan pasta gigi, kita jangan langsung kumur. Karena ketika kita sikat gigi dengan pasta gigi itu mengandung fluoride, Bang Adit. Nah, kita tahu bahwa fluoride itu baik untuk enamel atau email gigi. Nah, yang bagus itu sebenarnya ketika kita setelah sikat gigi, kita cukup bilas dengan air sedikit saja. Baru pakai obat kumurnya setelah beberapa waktu. At least paling tidak 1 jam setelahnya. Itu sebagai tambahan saja. Atau di tengah hari mungkin, atau sore, di tengah-tengah kita kerja kita kumur justru baik. Karena dia ngebilas ya. Betul. Nah, teman saya pernah tuh waktu sikat gigi rahangnya lepas, Dok. Sikat gigi pakai ojol dia. masuk gede. Ini banget. Gini kan. Bang, turun bang gitu. Bang, turun. Gede banget, Dok, ojol, Dok. Ojol tuh gede, Dok. Nah, ya. Ini justru spesialis kita yang prostodontia yang ngurusin masalah sendi rahang atau langsung masuk nih, Dok ya. Iya. Jadi tapi ini, Dok, bener, Dok. Aku jadi pengen nanya nih, jadi serius nih. Waktu mau pasang ini behel di orto, itu kan aku dapat list nih. Namanya juga orang yang selalu mikirin hal-hal ke depan ya. Di situ ada banyak, ada resiko-resiko pemasangan behel. Salah satunya namanya TMJ. Nah, itu aku sampai nyari-nyari forum Google. Untungnya aku nggak. Tapi resiko ortonya itu ada TMJ. Jadi aku tuh mikirnya lama banget untuk dipasangin behel. Karena ternyata ada satu forum isinya orang habis pakai behel itu pada kena TMJ. TMJ itu apa, Dok? Nih misalnya yang awam ya, karena kan aku taunya dari baca soal ini. Saya jelaskan secara awam. TMJ itu singkatan dari temporomandibular joint atau sendi dari gigi. Nah, ketika kita merapikan gigi, kelihatannya rapi, Bang Radit. Tapi ternyata tidak di posisi yang benar. Sehingga apa yang terjadi? Masalah dengan sendinya, TMJ-nya, yang kita bilang temporomandibular disorder. Nah, ketika sendinya bermasalah, wah, itu bisa kemana-mana, sakit kepala yang nggak berhenti-berhenti, sampai bahkan sampai giginya lagi nanti akan malah rusak. Karena dia punya sendi nggak bener, akhirnya nutupnya nggak bener, Bang. Ya toh, akhirnya yang hancur apa? Giginya yang hancur lagi. Nah itu cara ngindarinnya gimana? Kebetulan aku nggak kena nih. Cuman aku kan nemu satu forum, ya namanya juga forum ya, kan orang pada ngumpul yang punya permasalahan yang sama ya. Itu setelah dirapiin kena TMJ ini gitu. Ya. Nah, saya sangat menyarankan untuk semua, kalau kita mau merapikan gigi atau kita meratakan gigi dengan kasus yang kira-kira sudah cukup kompleks, sebaiknya ke spesialis tadi. Makanya ada spesialis yang tadi juga meratakan gigi, ortodontis, misalnya gitu. Berarti artinya jangan merapikan gigi dengan behel ke dentis biasa, apa gimana tuh, Dok? Untuk kasus tertentu, mereka bisa merawat. Sama dengan orang misalnya sakit kulit. Untuk kasus tertentu, mungkin dokter umum semua bisa pasti, Bang Radit. Tapi gimana cara menakarnya, Dok? Kayak, wah ini butuh ke orto nih gitu. Nah, sebenarnya harusnya dokternya yang tahu ya. Dokternya mengerti kompetensinya dia, sehingga dia ini bukan kompetensi gue nih, kayaknya gue lebih baik refer ke spesialisnya. Begitu juga prosto. Terus ada satu lagi spesialis yang aku juga baru tahu, aku nggak pernah pakai sih, cuman buat aku juga ini apa gitu, dental hygienist. Dental hygienist itu bukan dokter gigi ya. Di luar negeri itu ada dental hygienist, itu sebenarnya perawat, tapi yang tugasnya adalah membersihkan gigi dulu sebelum dia dirawat oleh dokter giginya. Berarti itu bukan spesialis bahkan? Bukan. Karena ada yang bilang kayak, gue habis dari dental hygienist gue gini. Itu artinya cuma ngebersihin? Iya, cuma dibersihin. Kalau di luar negeri ada dental hygienist. Kalau ini periodontis? Kalau periodontis adalah
dokter gigi dengan spesialis khusus untuk jaringan penyangga gigi seperti tulangnya gigi, seperti gusi. Itu semua urusannya periodontis. Berarti itu ahli gusi salah satunya. Nggak Gampangnya juga? gitu, gampangnya gitu. Dokter gusi. Dokter gusi. Ya karena dia juga ngurusin penyanggah. Iya, Tulang penyanggah ya, nggak cuma gigi. gusi doang ya. Betul. Oke. Ih seru banget. Nih ada yang nanya. Ini kayak aku harus nanya nih, walaupun terdengarnya aneh pertanyaannya, tapi aku harus nanya karena banyak juga yang mungkin punya pemikiran yang sama nih. Saya suka yang aneh. Iya. Dari Mutia FZN dari Instagram. Bang, kalau gigi berlubang apakah wajib ditambal atau biarin aja? Tapi ini kedengarannya aneh ya. Tapi kayak semua orang juga nanya nih. Ini kayaknya nggak usah kali ya gitu. Jawabannya satu, wajib. Wajib ya. Mau kecil mau gede. Iya. Wajib ditambal. Karena kita tahu tadi ya, ketika ditambal, dia terbuka, pembuluh darah terekspos, akhirnya kuman itu bisa sampai kemana-mana yang kita kenal dengan focal infection. Oke. Ini juga masalah banyak orang juga, terutama yang udah mau dewasa nih. Ardela Prastiwi. Bang, bahas tentang gigi geraham dewasa yang tumbuh di gigi belakang. Soalnya sakit. Aku udah cabut tuh lebih dari satu waktu itu, langsung sekali duduk di Hajar semua. Hajar aja semua. Itu gimana tuh? Ini kenapa ada gigi yang telat numbuh? Oke, jadi kita kenal di Indonesia namanya gigi bungsu, yaitu geraham yang ketiga. Kita bilang, atau di luar kita kenal dengan wisdom tooth. Jadi sebenarnya Tuhan ini nggak iseng bikin gigi nggak ada gunanya, tapi dicabut. Ya gitu. Jadi sebenarnya gigi bungsu ini Bang adanya di posisi paling belakang sekali. Dan dia sebenarnya susah tumbuh. Kenapa susah tumbuh? Kita ini manusia makin lama itu berevolusi. Kalau kita lihat manusia di zaman 100-200 tahun yang lalu itu rahangnya besar-besar. Karena sekarang pola makanan sudah semakin diolah, semakin lunak ya. Zaman saya kecil roti harus digigit Bang. Hari ini roti nggak perlu digigit, ditelan aja bisa. Oh gitu? Saking lembutnya. Oh iya. Saya kenyot biasanya. Nah itu ilustrasi aja. Nah sehingga akhirnya rahang kita nggak berkembang besar. Akhirnya rahang kita jadi lebih kecil daripada dulu. Tapi benih geraham bungsu ini masih ada di belakang, sehingga geraham ini nggak bisa keluar. Akhirnya harus dikeluarkan dengan cara dioperasi. Nah waktu dia nggak bisa keluar itu Bang, terus dia neken gigi tetangganya ke depannya, sakitnya bukan main. Iya itu sakit banget sih Dok, bener Dok. Apalagi kalau infeksi, waduh. Iya. Pasti kangen sama dokter gigi itu. Iya. Tapi artinya gigi geraham itu bukti bahwa evolusi itu ada dong ya? Ada. Karena ya dari rahang gede ke kecil aja kan berarti ada perubahan struktur rahang ya? Iya benar. Nah sisa-sisa evolusi ini ya gigi itu kan? Ya bahkan sekarang generasi sekarang ada sudah beberapa anak-anak yang sudah tidak ada benih geraham bungsunya, geraham ketiganya sudah tidak ada. Yang bener dong? Iya. Sudah tidak ada. Oke. Nah kalau kasusku lumayan ekstrim sih. Jadi ada satu yang numbuhnya begini kan, miring, nabrak gigi satu lagi. Yang ditabrak itu bolong Dok, sini Dok, karena kan dia gini kan, bolong. Jadi begitu ininya diberesin, yang ini bolong. Bolongnya nggak gitu gede, tapi lumayan dalam, langsung kena ke akar. Langsung lah dibuka kan, di crown ya, di perawatan akar segala macam. Oh itu hanya gara-gara gigi bungsu nabrak miring. Sering banget. Makanya ketika kita datang ke dokter gigi memeriksakan rutin, itu sebelum kejadian itu harusnya sudah tahu dan dokter giginya harus sudah suggest dia atau menyarankan dia untuk diangkat. Tapi ada nggak kasus di mana orang gigi bungsunya baik-baik aja, tumbuhnya normal? Ada ya? Ada. Ada jadi tumbuhnya lurus ya. Ada itu? Ya ras-ras tertentu dengan rahang yang besar itu gigi geraham bungsunya tumbuh normal-normal aja. Kalau yang nggak punya biaya buat ngurusinnya gimana Dok? Tapi sebenarnya sekarang kalau kita bilang biaya, pemerintah kita sudah menyediakan kok BPJS. Makanya yang sudah bergabung di BPJS manfaatkan itu untuk datang ke dokter gigi untuk diperiksakan dan diangkat. Oh, Tio pakai BPJS ya? Ini Tio kameramen kita, dia geraham bungsunya bermasalah tumbuhnya, pakai BPJS kan? Di rumah sakit mana lo waktu itu? Cilandak gitu. Tapi agak ngelunjak dia. Boleh sekalian sunat nggak gitu katanya? Nggak bisa pak gitu. Saya maunya sunat gitu. Ekstra satu ya, habis cabut satu ekstra satu ya.
Ngunjak dia waktu itu. Oh, jadi pakai BPJS bisa ya? Bisa. Kalau pakai BPJS semua juga termasuk lubang? Termasuk lubang. Oh. Termasuk menggantikan gigi. Ya, tapi tentunya yang sederhana. Soalnya teman saya tuh ada yang ada kesulitan biaya. Dia kalau ada masalah gigi pergi ke, jadi kayak ada satu kampus universitas suka ada praktek mahasiswa dokter gigi praktek Ya, dok. iya. Nah kan suka nyari ini nih, nyari pasien buat dicoba ya kan. Nah dia ke sana gitu. Itu nggak apa-apa juga lah ya. Nggak apa-apa juga. Sebenarnya bukan dicoba bang itu. Bukan dicoba ya, apa praktek atau apa namanya itu? Iya, mereka koas ya, mereka masih. Koas itu ya berarti ya? Mereka koas, jadi ya pasti jam terbangnya belum ini. Tapi di bawah bimbingan, disupervisi oleh dokter-dokter itu, saya rasa pasti oke lah ya. Pasti oke. Iya. Suka lihat iklannya juga waktu itu soalnya. Ada nggak yang punya masalah sama gigi ini segala macam. Kadang kayak gitu. Tapi itu nggak ada soal ya berarti ya. Nggak ada masalah. Karena ada pendampingnya juga. Iya, karena ketika kasusnya kompleks pasti nggak dikasih deh ini koasnya untuk mengerjakan. Berarti dokter Leo dulu pas belajar juga kayak gitu? Saya belajar dulu juga gitu. Oh, Iya. oke. Kesulitan gak sih nyari orang buat apa namanya? Gue lagi pengen coba ini nih pelajaran ini gitu. Enggak, kebetulan dulu saya bersyukur bahwa saya dicariin sama pasien dari mahasiswa. Serius? Dari zaman mahasiswa dok? Gokil, berarti jago banget ya. Nah, berarti dokter gigi itu memang harus lebih terampil ya? Kalau aku ngeliatnya gitu sih ya? Iya. Karena ada teknik tangan gitu-gitu Iya. ya? Oh. Zaman aku dulu soalnya dicabutnya kebetulan dokter gigi aku mungkin udah berumur kali ya. Dulu pas zaman-zaman SD itu. Jadi cabut gigi kan pakai es. Cuman dia agak gemeteran dok pas cabutnya. Jadi kayak wah ini bener nggak ya? Jadi karena udah tua kan. Jadi pas cabutnya gitu-gitu kan. Itu berarti emang harus kuat kali ya? Iya, Apa sebenarnya keterampilan itu semua bisa dilatih. Nggak ada bilang, oh aku talented atau aku punya talenta di situ atau enggak. Tapi itu semua bisa dilatih. Begitu. Dan juga untuk menjaga supaya motorik kita tetap baik, kesehatan kita tetap baik, itu yang menentukan kita bisa praktek sampai umur berapa nanti. Nah gitu itu. Sama ada teknik ini, karena dulu pas aku mau cabut geraham, ternyata dokter aku emang jago banget. Dia ahli hipnoterapi juga. Jadi dia sempat nanya tuh, kamu mau dibius apa di hipnoterapi? Bius aja deh dok ya. Soalnya kan aku kan ini juga ya, deg-degan juga ya cabut gigi. Tapi memang ada itu ya? Ada, jadi tapi sampai ambang rasa sakit tertentu, hipnoterapi saya rasa kurang efektif ya gitu. Oke, mungkin dibantu juga dengan suntikan tapi nggak gitu banyak kali. Tapi itu banyak sekali membantu untuk menenangkan pasien. Oke, lebih ke sana ya berarti ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan lagi. Kita lanjut ke pertanyaan lagi. Zen Zainal, ada nggak cara merapikan gigi selain pakai behel? Nah, itu gimana tuh dok? Oke, jadi merapikan gigi selain pakai behel atau meratakan gigi itu terkadang orang menempuh jalan pintas. Oke. Yang mana sekarang orang dikikis abis semua. Dikikis abis? Dikikis abis. Jadi diasah semua, dikikis giginya semua, lalu ditutup sama porselen. Oh, di veneer maksudnya? Di veneer atau di crown. Kalau veneer harusnya hanya tipis ya bang, jadi 0, berapa sampai 1 mili. Tapi terkadang orang memaksakan sehingga giginya itu miring misalnya gitu ya, dikikis habis semua. Nah, akhirnya terus dipasang porselen. Nah ini yang sekarang bahaya. Sorry, jadi giginya miring, dikikis abis jadi cuman kayak gini, baru disarungin bentuk lurus. Betul. Nah ini nggak benar sebenarnya bang. Nah harusnya gigi itu dirapikan dulu, diratakan dulu, lalu bentuknya diperbaiki, di-enhance dengan menggunakan porselen tadi. Tapi jalan pintas ini banyak. Oh banyak itu? Banyak. Nah akhirnya nanti pada saat kita sudah mulai bermasalah karena email ini kan keras tuh, terus dikikis habis, emailnya habis, giginya cuma tutup porselen. Akhirnya dia nempelnya nggak kuat bang, karena dia nempelnya di dentin gitu bilang, nggak sekuat nempel di email. Karena harus lurus kan, karena sementara ini miring, ini lurus, jadi nempelnya nggak sempurna kan? Nempelnya nggak kuat. Oke, lalu akhirnya gigi itu lama-lama bermasalah, yang kena sarafnya lah, yang gampang bocor lah, akhirnya semuanya giginya bermasalah. Oke. Tapi pada
pada prosedur yang benar, artinya dia nempelnya di email, veneer dan porselen itu nggak masalah. Oke, kita bagi dulu. Kita bilang ini kita menggantikan gigi atau merestore gigi karena rusak atau karena estetik tadi, apa kosmetik atau tuh? bahkan kosmetik. Oke. Ya, kalau estetik tadi ada kaidahnya, kosmetik suka-suka lo. Oke. Ya. Nah, kalau kita memperbaiki yang rusak itu memang harus karena kita menggantikan fungsinya. Misalnya ini gigi depan rusak, patah, terus kita restore, kita perbaiki. Tentunya untuk memperbaiki apa? Fungsi yang namanya fungsi mastikasi. Jadi untuk gigit misalnya bakmi, kalau giginya separuh kan kita gigit bakmi nggak putus itu. Bener sih. Nah, kok nggak putus ya? Bingung nih. Sampai kapan nih? Iya, makanya akhirnya di restore, diperbaiki. Tapi yang satu lagi, kalau misalnya ternyata fungsi semua normal, tapi mau di veneer, artinya mau dikikis semua pasang, itu gimana tuh? Nah itu sekunder. Sekunder tuh. Ketika itu kan bukan masalah kesehatan, bukan masalah fungsi, tapi kita ini kebutuhannya sekunder. Nah kalau kita mau mempercantik gigi, jangan mengorbankan yang esensial dong, yang penting dong. Iya. Artinya gigi lo semua sehat. Iya. Tapi untuk di veneer lo harus ngasah semua. Sementara masih sehat. Iya. Sayang banget gitu maksudnya. Betul. Oh, tapi banyak bukan dok yang kayak gitu? Nah, ini masalahnya sekarang masyarakat harus lebih tahu sekarang bahwa ketika kita melakukan hal-hal sekunder, memperbaiki gigi untuk alasan kosmetik, itu jangan mengorbankan yang email yang penting tadi itu bang. Nah jadi kalau bisa, kalau mau dirapikan dulu tuh, ya dibekel dulu dengan ortodontis, lalu setelah itu diperbaiki lagi mungkin dengan prostodontis untuk di veneer, untuk dibagusin giginya itu boleh banget. Boleh. Tapi artinya pun kalau lu mau nge-veneer gigi dengan alasan apapun untuk dan ngabisin gigi sehat, pasti kan tahu resikonya juga ya. Iya. Resiko terburuknya apa dok? Untuk ngikis semua gigi terus veneer semua gitu. Oke, kalau kita sampai lakukan atau pasang veneer ya atau dilapis dengan porselen, lalu kita sampai korbankan emailnya diasah begitu agresif, begitu banyak, nah itu nantinya akan giginya pasti lebih lemah, ya giginya lebih gampang bermasalah, lalu veneernya lebih gampang bocor, akhirnya karies atau lubang dan sebagainya, veneernya nggak nempel lagi, akhirnya giginya lama-lama infeksi dan akhirnya dicabut. Karena bisa aja bolong di dalam veneer. Bisa bocor. Kalau dia nggak presisi bisa bocor. Oke. Berarti ya pastikan tahu resikonya lah ya kalau mau ikut prosedur kayak gitu ya. Oke. Adalah dari D_Mash. Mitos seputar gigi dicabut nih bang. Apa benar kalau salah cabut gigi bisa berakibat fatal pada tubuh kita? Kan sempat ada cerita tuh ada yang lumpuh lah, ada yang inilah. Itu gimana dok? Ya jadi sebenarnya gigi kalau sudah infeksi itu resikonya pasti lebih besar. Nah jadi kalau misalnya dia dicabut, sebenarnya kalau prosedurnya SOP-nya benar gitu justru malah menyembuhkan infeksi itu. Tapi terkadang infeksi itu sudah menyebar ya. Jadi ketika dicabut gigi kok kebetulan besoknya amit-amit nih dia nggak ada, pasti semua orang berpikir wah ini karena cabut gigi ini ya, gitu. Padahal sebenarnya kalau SOP-nya benar, tapi dia sudah punya riwayat lain gitu, yang infeksi dari yang tadi saya cerita itu ke jantung dan sebagainya, itu yang akhirnya bisa orang meninggal. Iya. Oh berarti itu persoalannya karena infeksinya, tapi bisa nggak karena teknik cabut salah orang meninggal? Kalau itu teknik cabut tidak, teknik cabut tidak gitu. Oke. Berarti cabut gigi nggak serta-merta bikin orang jadi lumpuh apa segala macam? Tidak. Oke. Berarti itu mitos ya. Iya. Itu pasti karena ada hal di balik itu. Benar. Yang bukan sudah ada sebelumnya. Oke. Wah seru-seru. Agustin Vivi, Cipung sehat bukan Nagita Slavina ini ya. Tolong bukan giginya nih nggak cuman giginya Raffi di sini, dokter gigi ini ya. Tolong. Oke. Ada yang ini rata-rata sih kita udah jawab ya. Apakah gigi kuning adalah ciri-ciri gigi yang tidak sehat dari ABD Haris? Tadi udah jawab tidak. Ya. Sama kayak Uchiha Samuel.
Bang, apakah betul gigi kuning karena kebanyakan minum kopi? Ya tadi stain ya. Ya. Terus apa lagi nih? Bersihin gigi baiknya berapa kali setahun? Audilau. Tiap hari ya? Digosok ya? Lu bersihin gigi. Gimana sih Kak? Lu tuh gimana sih? Tapi kita ngomongin sikat gigi deh. Oke. Sehari berapa kali, Dok? Oke, ingat ya, 2-2. Apa tuh? 2 kali sehari, 2 menit sekali sikat gigi. 2 kali sehari, 2 menit setiap sikat gigi. Ya, at least. Okay, at paling least. tidak. Cara sikat gimana? Oke. Cara sikat sebenarnya kita harus menyikat gigi yang pasti kita harus tahu yang kita mau bersihkan itu apanya. Giginya, yang kita mau angkat tuh plaknya atau yang jigong tadi kita bilang. Jigong. Oke. Itu posisinya yang baik adalah 45 derajat. 45 derajat lalu diangkat begitu. Ini sikatnya diginiin. Sering kali orang sikat gigi hanya apa? 30 menit, 30 second, 15 detik, selesai. Itu plak udah pasti tidak terangkat tuh. Tidak terangkat. Plak justru adanya di leher gigi. Kalau ini gigi, dia ada di lehernya gigi itu. Di situ paling banyak plak. Wah ini bener banget, seru banget nih. Jadi miskonsepsi masyarakat adalah yang namanya bersihin gigi itu memang badannya kan? Iya. Bukan plaknya. Di lehernya justru, di lehernya gigi. Nah itu yang paling penting. Nah kenapa gigi sampai akhirnya lubang infeksi dicabut? Itu karena ada plak. Plak itu tempat paling nyaman buat si bakteri tadi. Bakteri kumpul semua di situ karena ada plak. Ketika plak itu kita bersihkan regularly atau secara berkala, itu pastinya kuman nggak ngendon di situ. Oke. Jadi plaknya yang harus dibersihkan. Nah, aku tuh nggak tahu nih bener apa enggak ya. Karena aku juga nggak nanya dokter gigi nih. Aku beli sikat gigi bayi, Dok. Jadi aku kalau sikat gigi pakai sikat gigi yang kecil banget yang buat bayi itu. Karena buat aku manuvernya lebih gampang tuh. Buat yang bawa, bener nggak? Betul banget. Oh bener? Bener banget. Gokil, keren gue. Keren banget. Justru gigi belakang ya Bang Radit ya. Iya aku gigi kan belakang susah ya. Iya gigi belakang susah. Karena aku pikir lebih gampang tuh buat giniinnya gitu. Nggak apa-apa. Sikat gigi bayi. Pakai sikat gigi bayi itu untuk di gigi belakang sangat bagus sekali. Jadi kita bisa pakai 2 sikat gigi. Boleh juga itu. 2 gini. Atau Oh beda-beda. 2 macam ganti ya. Oh iya. Kecuali kalau bisa. Kalau bisa. Yang electric brush juga boleh Bang. Nah aku bingung tuh kalau pakai yang elektrik. Boleh. Kan dia muter. Terus gimana? Cuma ditempel gini doang kan? Cuma ditempel. Jadi kayak kurang gitu rasanya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita pakai electric brush atau brush yang soft banget, itu sudah cukup banget untuk nge-remove yang namanya plak tadi atau jigong tadi. Oh ngeng gitu aja. Jalanin sampai di belakang, oke banget. Dulu tuh aku juga pernah beli, tapi ini gak pernah dipakai lagi karena sangat repot sekali. Ini floss air. Iya, yang disemprot. Water floss. Water floss. Iya. Itu juga efektif. Juga efektif. Jadi ketika kita mau bersihkan di sela-sela gigi nih Bang, di antara gigi kan susah, nggak bisa disikat. Iya. Biasa orang pakai dental floss atau benang gigi itu. Ya. Kita masukin. Itu bagus sekali. Kalau kita tidak punya, malas lah. Kita pakai itu, kita boleh pakai namanya water floss atau Waterpik air. Waterpik itu merek. Ya, jadi, itu mereknya? Ya. Oh iya. Nah, karena aku lihat ada tweet orang bule. Kriteria dia nyari cowok adalah orang yang nggak pakai dental floss itu jijik, kata dia gitu. Gue cuman mau cowok yang pakai dental floss karena nggak pakai dental floss itu menjijikan, dia bilang gitu. Nah aku langsung kepikiran kan, wah anjir berarti penting banget ya dental floss ini ya. Cuman masalahnya kalau pakai dental floss kan ada ada retainer, susah kan? Ya. Akhirnya beli Waterpik. Betul. Cuma Waterpik juga kayak ngisi airnya tuh ribet banget tuh, kan diisi nih. Terus ditaruh, terus nanti ada ngecasnya juga ya kalau nggak salah. Iya, betul. Akhirnya kok bidet aja. Enggak dong. Enggak bercanda ya. Enggak dong. Pakai water jet ya. Enggak dok, bercanda dok. Nanti ojol lagi masuk ke dalam. Tapi minimal dental floss ya, itu benar tapi. Minimal dental floss Bang. Ya itu betul sih. Betul. Kita salah satu cara kita untuk menghormati pasangan kita adalah kita membersihkan gigi kita yang baik. Itu karena aromanya. Benar. Nah, ini lagi nih, sikat lidah penting nggak? Boleh, penting Bang. Oh penting ya? Iya. Oh itu aku juga baru tahu tuh dulu tuh di dokter gigiku kan.
Udah coba sikat lidah belum Bang Radit? Sikat lidah apa nih? Ternyata bener dok. Malam-malam nih habis sikat gigi, pakai sikat lidah kan. Itu plak di gigi atau apa itu? Kok tiba-tiba banyak banget yang diserok? Ya. Nah itu banyak kuman di situ. Bayangin kalau ada banyak kuman di situ, baunya lumayan itu. Kalau dari lidah kita bisa bersihkan, apalagi kita bangun pagi ya, kita boleh tongue scraper sekarang juga banyak dijual di online supermarket juga ada seperti bulat ya. Kalau zaman dulu ratusan tahun lalu orang pakai yang kawat begitu. Tapi sekarang di supermarket sudah banyak untuk bersihkan lidah. Oke, wah gila nih kita dapat banyak hal nih hari ini. Ini sekarang menjawab pertanyaan Martin 5N, cara flossing yang benar. Tadi kan udah dijelasin ya, cuman gitu aja ya, di sela gigi atau pakai. Ada baiknya floss jangan ditarik lagi, tapi jangan ditarik ke atas, tapi tarik ke samping. Setelah dibersihkan, tarik samping. Untuk ngebersihin ya, giginya. Supaya gigi nggak gampang renggang. Kalau hamil tapi gigi rusak, apakah bahaya? Eki Kristia. Betul, sering kali ibu-ibu yang lagi hamil itu giginya banyak rusak bang. Karena hormonal imbalance. Terus gusinya bengkak-bengkak. Makanya saya sangat menyarankan sekali untuk ibu-ibu yang sedang hamil untuk lebih intens ke dokter gigi untuk memeriksakan giginya, karena hormonal imbalance tadi akan menyebabkan gigi berlubang. Tapi bahaya itu dok, pas hamil gigi rusak? Tidak bahaya sih sebenarnya, karena kita dokter gigi akan melakukan prosedur tindakan sesuai dengan umur kehamilannya. Oke. 2 pertanyaan terakhir ya dok ya. Rama Permana Sakti, bleaching itu aman gak sih? Gimana dok? Warna gigi alami gimana? Kita tadi udah bahas. Tapi pertanyaan utama dia, bleaching itu aman gak? Aman. Itu kan yang diputihin itu. Aman. Aman. Asal bahan yang dipakai itu sudah terregister dan sudah aman. Jangan merek-merek abal-abal yang kita nggak tahu, nggak ada izinnya dan sebagainya, kita nggak sarankan. Ya, karena bahannya cukup acid ya, jadi tapi kalau terkontrol semuanya cukup aman. Mending ke dokter gigi nggak sih? Kalau ya dilakukan oleh profesional, dokter gigi akan lebih baik, karena dokter gigi akan lihat, gigi ini bahaya di bleaching. Misalnya emailnya tidak bagus ya, atau hiplopesia email kita bilang. Nah itu jangan di bleaching, hati-hati, karena dia nanti malah lebih cepat keropos emailnya. Ada yang bilang suka sakit kalau bleaching, itu kenapa tuh dok? Sebenarnya rasa sakit itu temporary, jadi sifatnya sementara, hanya ngilu setelah bleaching, tapi setelah itu biasanya aman aja. Aman aja. Oke, terakhir nih, Mang Dep bahas korban tukang gigi alias kortugi, apa nih maksudnya nih? Tukang Iya, gigi. jadi ada sekarang ada juga tukang gigi ya, di mana tukang gigi ini sebenarnya hanya membuat gigi. Itu mengenai, tapi beberapa tukang gigi dia melakukan perawatan gigi. Nah, ini dan perawatannya itu invasif. Artinya dia melakukan tindakan seperti menyuntik, menyabut dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak dibenarkan begitu, sehingga akhirnya terjadi malpraktek tadi tukang gigi, karena ketidakpahamannya akan ke prosedur yang biologis benar lah. Ya, jadi karena dia kan bukan seorang dokter ya, jadi akhirnya banyak kasus yang disebut dengan kortugi atau korban. Sampai ada singkatannya tuh. Iya, di kami ada singkatan itu ya. Ada yang pernah datang ke dokter? Banyak. Apa biasanya yang bermasalah? Biasanya yang bermasalah ada ketika mereka membuatkan gigi palsu, ya, dia tidak memperhatikan jaringan sekitarnya seperti gusinya dan sebagainya, sehingga akhirnya gusinya juga jadi infeksi, bernanah dan sebagainya. Nah, akhirnya giginya makin lama makin goyang dan sebagainya, akhirnya ya itu jadi korban dia. Oke dok, terima kasih udah datang hari ini. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya sama dokter, apakah ada sosial medianya? Saya ada sosial media, Instagram saya Leonard Dentist. Saya juga di Indo Dental Center. Saya bisa bantu kalau ada yang punya masalah gigi. Oke, siap. Nggak cuman soal itu ya, prostodontis juga, gigi secara general kami juga ada bisa. Tim dengan semua spesialis ada. Oke, siap. Kalau suatu saat nanti gigiku ompong. Jangan tunggu ompong.
Jadi cabut Dirawat, nih sekarang nih. dirawat. Enggak, harus dirawat supaya tidak ompong. Betul kan? Sip. Oke, siap. Thank you Dokter Leo, Thank you, thank you Radit. semuanya.